Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Haira. Saya dari kampus Dika Surya Global Yogyakarta, program studi profesi nurse. Di sini saya akan menjelaskan tentang coronavirus. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang coronavirus atau COVID-19. Virus corona atau SARS-CoV yang kedua adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Nah, bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, seperti infeksi paru-paru yang berat hingga kematian. Virus ini merupakan virus yang menular dari manusia ke manusia lainnya. Dan virus ini bisa menyerang siapa saja, baik itu orang dewasa, lansia, anak-anak, bayi, maupun ibu yang sedang hamil maupun ibu yang menyusui. Infeksi virus corona biasanya disebut dengan COVID-19 atau Coronavirus Disease 19. Virus corona ini ditemukan pertama kali di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir seluruh negara yang ada di dunia, termasuk Indonesia. Dan di Indonesia pun hanya membutuhkan waktu beberapa bulan saja sehingga virus ini dapat sampai ke Indonesia. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Sedangkan di Indonesia sendiri, yaitu untuk mencegah penyebaran virus corona, yaitu pemerintah Indonesia menerapkan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Nah, untuk cara penularan dari coronavirus ini sendiri, yaitu penularan virus corona itu sendiri dengan cara percikan dahak atau droplet. Itu yang pertama. Terus yang kedua yaitu kontak langsung. Tiga, berada di ruang tertutup yang ramai sehingga udara itu kurang masuk. Tingkat kematian coronavirus itu sendiri sangat tinggi. Nah, yang dirilis gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Republik Indonesia, jumlah kasus terkonfirmasi positif hingga 20 Januari 2021 yaitu 927.380 orang dengan jumlah kematian yaitu 26.590 orang. Peningkatan kematian adalah sekitar 2,9%. Jika dilihat dari presentasi angka kematian yang dibagi menurut golongan usia, maka kelompok usia yang rentan terkena virus corona yaitu dari usia 46 tahun sampai 59 tahun. Nah, untuk gejala virus corona itu sendiri yaitu gejala awal infeksi virus corona menyerupai gejala flu seperti biasa, yaitu merasakan demam, pilek, batuk kering, sampai sakit tenggorokan. Gejala hilang dan sembuh atau malah memperberat. Penderita yang berat akan mengalami demam yang tinggi, nyeri dada, dan sesak nafas. Gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Di sini ada 3 gejala secara umum yang menandakan seseorang terinfeksi virus corona. Yang pertama yaitu demam dengan suhu 38 derajat Celcius, batuk kering, dan sesak nafas. Nah, untuk beberapa gejala lainnya yang muncul yang tidak semua orang itu mengalaminya, yaitu
Yang pertama, diare, sakit kepala, konjungtivitas, hilangnya kemampuan mengecap rasa, dan yang terakhir, hilangnya kemampuan untuk mencium bau. Dugaan bahwa virus corona awalnya ditularkan dari hewan ke manusia, tapi kemudian diketahui bahwa virus ini tuh bisa menular dari manusia ke manusia. Tidak sengaja menghirup percikan ludah atau droplet. Terus yang kedua, memegang hidung di bagian wajah tanpa mencuci tangan terlebih dahulu. Terus yang ketiga, kontak jarak dekat dengan penderita COVID. Ketahui apakah seseorang tersebut terkena virus corona atau tidak. Di sini kita menegakkan diagnosanya yaitu dengan 3 cara. Yang pertama yaitu rapid test untuk mendeteksi antibodi yang diproduksi oleh tubuh untuk melawan virus corona tersebut. Yang kedua, swab test atau PCR untuk mendeteksi virus corona di dalam dahak, melalui dahak tersebut. Terus yang ketiga yaitu melakukan CT scan atau ronsen dada untuk mendeteksi apakah paru-paru pasien tersebut baik atau tidak. Nah, untuk pengobatan virus corona itu sendiri, yang pertama yaitu merujuk penderita COVID-19 ke pelayanan kesehatan untuk menjalani perawatan dan karantina di rumah sakit rujukan. Terus yang kedua, memberikan obat pereda demam dan nyeri yang aman sesuai dengan kondisi penderita. Yang ketiga yaitu menganjurkan penderita COVID-19 untuk melakukan isolasi mandiri dan istirahat yang cukup. Yang keempat yaitu menganjurkan penderita COVID-19 untuk banyak minum air putih untuk menjaga kadar cairan yang ada di dalam tubuh seseorang. Untuk komplikasi dari virus corona itu sendiri, yang pertama ada pneumonia atau infeksi di paru-paru. Yang kedua yaitu infeksi sekunder pada organ lain. Yang ketiga, gagal ginjal. Yang keempat yaitu akut cardiac injury. Yang kelima yaitu akut respiratory distress syndrome. Dan yang terakhir yaitu bisa menyebabkan kematian. Bahan dari virus corona itu sendiri yaitu bisa menerapkan dengan cara 3M. 3M yang pertama yaitu memakai masker, yang kedua mencuci tangan secara teratur, dan yang ketiga yaitu menjaga jarak dengan orang lain atau physical distancing. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.